Kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman sebenarnya sudah sangat lama diramalkan kemunculannya dalam kitab-kitab para nabi jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, maka kita akan menjelaskan dahulu mengenai kitab-kitab para nabi. Karena selama ini umat muslim hanya mengenal Taurat, Injil, dan Zabur. Padahal ada kitab-kitab lain dari nabi-nabi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan kitab-kitab para rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam ayat-ayat dalam Injil. Jadi sebelum Injil diturunkan, Allah telah menurunkan kitab kepada beberapa nabi seperti kitab Nabi Aramia atau Yeremia, kitab Nabi Isaya atau Yesaya, kitab Nabi Zulkifli, dan lain-lain. Dan di antara kitab-kitab itu tertulis beberapa nubuat atau ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi. Salah satunya tertulis dalam nubuat kitab Nabi Isaya. Sebab seorang anak akan lahir, seorang putra telah diberikan bagi mereka. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut-sebut orang. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan. Kitab Nabi Isaya. Begitulah Imam Mahdi disebut sebagai pemimpin yang adil dari keturunan Nabi Daud, di mana dikatakan juga bahwa namanya akan disebut-sebut orang hingga saat ini, yaitu umat muslim yang sedang menantikan kemunculannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam video kami sebelumnya, bahwa Imam Mahdi lahir dari perkawinan campur antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di dalam darah Imam Mahdi juga mengalir darah Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah bagi Bani Israel. Dan sang putra akhir zaman ini akan lahir di negeri yang diberkahi Allah, yaitu negeri tempat 10 suku Israel. Penduduk negeri yang diberkahi Allah itu disebut sebagai 10 suku Israel yang hilang karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebab pada zaman dahulu kala, setiap orang dari Kanaan yang ingin berlayar ke sana atau ingin berlayar ke negeri yang diberkahi Allah, maka akan tenggelam di laut Ezion Geber, sehingga orang-orang pada takut lagi untuk pergi ke sana dan akhirnya lupa arah menuju ke negeri tersebut. Keberadaan 10 suku Israel yang hilang tersebut jadi misteri bagi seluruh penduduk bumi hingga saat ini. Di manakah mereka berada? Bahkan generasi baru dari 10 suku Israel itu sendiri juga sudah lupa tentang asal-usul mereka, sebab Allah telah membuat mereka lupa dan menghilangkan sejarah tentang nenek moyang mereka. Namun Allah sebenarnya telah memberi petunjuk tentang di mana lokasi negeri yang diberkahi tersebut di dalam sebuah kitab dari salah satu kitab para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Nabi Zulkifli, "Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka berdiam di pusat bumi." Dalam ayat tadi disebutkan bahwa wilayah tersebut adalah reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali. Maksudnya adalah bahwa negeri itu dahulunya sebagai wilayah di mana Allah memusnahkan kaum Ad dan kaum Samud, sehingga negeri itu jadi kosong tak berpenghuni. Lalu di zaman Nabi Daud jadi raja di Kanaan, Allah memerintahkan beliau untuk menyeleksi dan mengumpulkan orang-orang yang masih taat kepada Allah di antara 12 bangsa-bangsa Israel di Kanaan. Lalu mereka yang lolos seleksi itu dikumpulkan untuk dikirim ke negeri yang diberkahi dengan mengendarai kapal layar secara bertahap. Jadi 10 suku Israel yang hilang itu dikumpulkan di tengah bangsa-bangsa dari Bani Israel itu sendiri. Lalu Allah memusnahkan Bani Israel yang tersisa di Timur Tengah setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam dengan cara tidak diberi keturunan laki-laki, tidak diberi jodoh wanita karena memilih hidup jadi pemuka agama Yahudi dan Nasrani, hingga pembantaian atau genosida besar-besaran dari bangsa-bangsa asing. Selain itu, dalam ayat tadi juga diberi tanda di mana lokasi 10 suku Israel yang hilang tersebut, bahwa mereka berdiam di pusat bumi atau di tengah-tengah bumi yang bernama Katulistiwa. Jadi negeri yang diberkahi Allah tersebut adalah negeri yang terletak tepat berada di garis Katulistiwa di sebelah timur Baitullah Ka'bah. Di negeri itulah tempat Imam Mahdi dilahirkan.